RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Nanyanya apa, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Saya udah dua kali riung, Pak. Tadi malam saya coba bisa ngaceng. Tapi enggak lama gitu, Pak. Enggak apa-apa, bertahap. Ya. Dia kasih tahu Pak Agus. Dipegang, diurut. Pegang, diurut. Kan nginep di sini kan? Yang dari Kalimantan bukan? Iya, iya. Diurut. Kontolnya ngaceng. Terus? Yang mana yang perempuan? Oh. Yang ntar kalau ada waktu diurutin. Biar. Kenapa? Kalau udah dulu tiap malam nanti dia mau ya Pak. Enggak apa-apa, ibu tinggal ngangkang doang. Ibu tinggal ngangkang aja. Nggak diurut. Tarik kewalahan deh. Ibu tinggal ngangkang. Kan bapak yang genjot. Di rumah nggak pernah pakai celana dalam. Ya. Disuruh Pak Adi. Coba nanya apa pertanyaannya? Ya, sementara itu dulu, Pak. Apa? Sementara itu dulu. Oke, ibu ada pertanyaan? Ayo, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Pak Haji, aku kan udah selesai, jadi akhirnya aku pamit. Ya mungkin semalam nginep, jadi besok pagi mungkin berangkat. Boleh. Yang di bawah. Boleh. Sini. Ntar malam tahajud ya? Ya, Jam- malam tahajud aku di sini. Tadi malam? Nah. Ntar malam juga ya? Iya, Mm-mm. iya. Kalau anakku nggak berangkat sekarang. Ya. Mm-mm. Kenapa nggak kok kolam renang dulu? Besok kan ada acara kolam renang. Anakku kerja, Pak Haji. Hah? Anakku kerja. Oh iya. Senin ya. Iya. Yuk. Anakku kerja, jadi nggak bisa ngantar. Laki di sini, Hmm. perempuan di sini. Laki di sini. Laki di sini, perempuan di sini. Yuk, laki di sini. Yuk, majuan Pak, sini, majuan. Bos, majuan bos. Yuk, majuan. Yuk, duduk. Gimana kabarnya? Alat kelamin Fulan. Yuk, yuk Bapak pegang mic-nya yang mau nanya siapa? Ayo, nggak apa-apa nanya 2 kali, 3 kali boleh kok. Ayo ibu sini. Maju sini dah. Yo. Oh, dah. Yuk, Bapak apa yang mau ditanyain? Ada gak? Kalau nggak ada ya udah ibu dulu. Ada yang nggak mau ditanyain? Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya Dianti dari Purwokerto. Purwokerto. Iya. Saya itu kepingin punya rumah. Rumahnya di mana yang diinginin? Itu saya sekarang lagi nungguin rumah itu punya teman mau dijual. Saya kepingin. Jadi milik? Iya. Gampang, ibu colek alat kelamin ibu tempelin di tembok. Jadi milik. Colek, jadi milik. Colek, jadi milik. Colek, jadi milik. Di kamar mandi enak, bebas. Pas ibu lagi telanjang, Iya. ibu tempelin alat kelamin. Itu dicoleknya di depan apa di mana itu? Di depan. Oh, di depan rumah. Emang alat kelamin ibu ada belakangnya? Bukan maksudnya temboknya itu di pagarnya. Di kamar mandi boleh. Nah. Di kamar mandi boleh. Kalau nggak di kamar mandi ibu gimana kalau mau telanjang? Kan susah. Di kamar mandi. Iya. Atau kalau di dapur sambil masak telanjang. Nanti kompornya itu. Meledak ya Pak. Janganlah. Colek jadi milik. Iya. Tapi ada pembukanya dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Iya. Rumah ini pasti jadi milik saya. Rumah Iya. ini pasti jadi milik saya. Iya. Rumah ini nanti jadi milik ibu. Amin. Ya, ya. Sih? Ya. Ada lagi? Hari ini pengen cari modal buat usaha. Butuh modal berapa? Biar saya punya utang 28 juta biar bisa bayar gitu. Gampang, ibu colek alat kelamin ibu tangan kiri taruh di mulut.
Pasti ada uang 30 juta. Kalau ibu butuh buat bayar utang 28 sisa 22. Iya, iya. Kenapa nggak minta yang gedean sedikit? Pasti ada uang masuk minggu ini 1 miliar. Amin. Pasti ada uang masuk minggu nanti ada maksud 1 miliar. Amin. Jalanin Bu, Iya, amin. jalanin. Kita kemarin nggak kepikiran tuh dari rombongannya Tanti, rombongannya Rina, travelnya Centong Travel itu bisa bawa tamu banyak banget. Saya nggak nyangka tuh. Iya, Wow, luar biasa. 3 bus Bu. iya. Hah? Nggak pulang ya? Tak gue pulangin. Tak gue pulangin. Iya, bayangin 3 bus Bu. Saya nggak bayangin loh. Amin, amin. Kadang kan itu kan baru, travel baru kalau ibarat telur baru netes, namanya Centong Travel. Mungkin kalau cari di Indonesia nggak ada kali namanya Centong Travel, nggak ada. Apa? Mau ikut sini lagi? Oh di grup, oh ada grupnya. Apa nama grupnya? Hah? Grupnya namanya Centong Travel nama grupnya. Iya. Oh Centong, Masnya udah masuk di grup Centong Travel? Ada berapa anggotanya grup Centong Travel? Kira-kira? Banyak yang kemarin datang 3 bis itu dimasukin ke satu grup. 100-an. Iya, jadi ibu paksain Bu. Iya. Banyak kan tamu RDAY ngeluh, Iya, mikir, iya. komen. Jangan dong, Iya. ini dong. Jalanin, Iya, syukurin, iya, nikmatin. Kita Amin. kebanyakan ini. iya. Mikir, komen, ngeluh. Iya. Bisa gak ya? Iya. Kok bisa gak ya? Pasti bisa. Gak ada kata bisa. Kalau bisa gak ya di pertengahan jalan dong. Gak mau saya. Pasti bisa. Tadi barusan yang privat tadi awal. Anaknya lomba robotik. Apa? Robotik tadi. Juara 1 di Medan. Tadi barusan. Apa yang dilakukan sama mamahnya? Tiap hari kalau tidur. Colek alat kelamin mamahnya. Taruh di jidatnya. Oh, Menang. iya, Menang. iya. Menang. 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 Alhamdulillah robotik. Terus anaknya ada yang cerewet. Colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya. Cerewet. Langsung. Nggak komen. Anaknya diem sekarang. Nah ibu coba apa pengganggunya yang di rumah. Iya. Suami ya udah colek gitu loh. Manjur kok. Nggak Saya pernah punya suami. admin kan banyak pada berisik. Saya colek alat kelamin saya. Diam. Yang ada kesumpel alat kelamin saya Bu. Manjur. Jadi pada itu. Iya. Kelolodan. Ya. Yuk Bapak. Yang mau nanya ada gak? Ayo. Mumpung gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Pak Haji. Saya kan ke RDAY baru ya Pak. Baru sekali. Tahu RDI dari mana? Saya sering nonton YouTube Pak. Ya, sering nonton YouTube. Tapi saya sih sebenarnya sholat malam sih udah lama Pak. Udah Ya. bertahun-tahun. Senyum nggak? Cuma kan bukan merhatikan yang RDAY Pak. Yang dari kiai lah gitu. Oh iya. Jadi yang bangunnya sepertiga malam terakhir gitu Pak. Oh. Jadi sampai Kalau di saat ini- RDI enggak, mesti jam 00. Oh gitu ya Pak. Enggak. Jadi saya nggak berhasil gitu loh Pak. Udah berapa tahun gitu. Sampai yang baru berapa bulan ini saya tambahin sama yang Bapak kasih itu loh Pak. Kamu lihat deh. Sholat. Anak yatim yang tahajud. Ada ya gak yang gede-gede? Enggak ada kecil-kecil. Kecil-kecil. SMP paling SD. Tapi jam 00 dia udah mulai tuh. Apa hasilnya? Umroh gratis. Kalau sepertiga malam akhir saya nggak setuju. Oh gitu ya. Terus saya tambahin itu Pak, sholat apa taubat itu. Kenapa? Ya maksudnya di belakang ini saya tambahin itu sama sholat taubat. Iya 68 kali sholat taubatnya. Bukan 2 rakaat tapi 68 kali salam. Oh gitu. Tuh, yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur dicicil. Manjur gak? Jempol 2 bos. Oh gitu ya. Bukan 2 rakaat bos. Memang kita agak banyak, tapi kan kita hajatnya banyak. Iya, iya, iya. Emang agak ekstrim, karena hajat kita ekstrim. Kenapa ibadahnya jadi brutal? Karena hajat kita brutal. Iya, iya. Kalau hajat lu seikhlasnya aja, sekedarnya aja, ya udah 2 rakaat aja cukup. Jadi harus berapa nih Pak saya sholat? 68. 18 dari maghrib sampai isya, yang 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. Oh iya iya.
Manjur. Ih, jempol 2 bos. Ya, siap. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak Haji. Yuk ibu. Yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Tati dari Purwokerto. Saya rombongan bertiga. Saya mau jual rumah Pak Haji. Minta disabdai. Sama kayak ibu tadi yang pengen punya rumah. Colek alat kelamin ibu. Pasti terjual minggu ini. Colek alat kelamin pasti terjual minggu ini. Pasti terjual minggu ini. Sambil pakai tempayan. Kendi sini. Ibu beli kayak gini di Purwokerto. Oh, iya. Nih. Ibu beli ini nih. Kendi. Apa namanya? Kendi. Gentong. Kentong. Gentong. Oh iya, gentong. Ya, gentong. Yang kecil aja. Iya, yang kecil aja. Oh iya ada, ya udah dipakai. Ya, pakai. Boleh. Iya. Nah nanti ini dikasih beras. Nanti tulis hajatnya ibu, masukin ke beras. Tumpuk lagi pakai beras, jangan sampai kelihatan tuh hajatnya di kertas. Ibu aja ngomong. Masukin beras. Ya, habis masukin beras. Terus nanti ibu tulis ini hajatnya di kertas. Masukin. Nih kertasnya masukin. Laku ya minggu ini ya. Tapi diawali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan kawan-kawan RDI KDIP, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya nama bin, rumah saya laku dijual tanpa ditawar. Nama pegang 9 kali itu ditutup. Nah, tutup. Duitnya mana nggak kedengeran saya? Baju saya jatuh di belakang. Siapa? Baju saya terus nggak bisa jalan Jatuh di belakang rumah, nggak bisa jalan. Sampai sekarang udah hampir 1 tahun. Oh gampang. Nanti beli belut dipecut. Beli belut dipecut. 9 kali Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamanya anak yatim RD Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Jalan. Lari. Normal. Nanti jalan lari normal. Dipecut pakai belut. Ada lagi? Terus saya ini mulai jualan beras sama gas, minta disabdain. Sama sini Mbak, duduk sini. Sini depan. Jejer sama ibu. Ya. Terus? Begitu, biar dikasih. Kenapa? Pencerahan. Jual gas sama beras Pak Haji di rumah. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya disiramin di tempat ibu dagangan. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Semua orang sekabupaten belanja di tempat saya. Rame-rame. Travel centong travel juga saya bacain begitu Bu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan. Pada daftar. Ayo berangkat wisata sedekah ke RDAY. Ayo wisata sedekah ke RDAY. Itu banyak. Masa baru pertama kali promosi aja udah hampir berapa tuh? 3 bus ya. Kalau orang kan nggak ada, orang baru sekali, paling elep. Iya, jadi alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Ayo pada belonjo, pada borong. Tunai. Untung bersih 1 hari 10 juta. Ini berlaku semuanya. Semuanya praktekin. Terus anak saya Pak Haji udah 30 tahun nggak mau kenal cowok. Pengennya bulan ini bisa nikah. Ibu colek dulu dong alat kelamin ibu. Usapin ke kulitnya dia. Nikah tahun ini. Remes alat kelamin ibu, colek. Atau dibikin air asinan. Ibu rendam alat kelamin ibu pakai mangkok. Mana mangkok? Nih ibu rendam alat kelamin ibu. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu gede mana sama ini?
Nyemplung. Tanti, lihat loh. Besar mana? Nah, jadi direndam Bu, alat kelamin Ibu direndam. Kalau Bapak, nah ininya yang direndam. Nah ini direndam, ini harus masuk Pak. Nah ini kan nggak masuk. Nah Bapak pukul-pukul. Nanti ininya mengecil. Ibu kan nonton YouTube saya juga ketawa-tawa gitu Bu. Masa? Hah? Kalau nonton YouTube saya juga senyum-senyum. Kalau mau tidur itu kalau belum lihat YouTube-nya Pak Haji nggak bisa tidur. Sama dengerin itu, iya. Iya. Ketawa-ketawa sendiri. Bener. Udah hampir 3 bulan ya. Udah hampir 3 bulan, alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Iya, jadi Ibu nanti rendam alat kelamin ini, nanti diminumin ke anaknya. Kan saya punya anak perempuan nomor 1. Saya praktekin, anak saya kan dokter. Alhamdulillah mantu saya dokter. Saya praktekin pakai ini. Nah anak saya nomor 2 dokter. Saya mau mantunya dokter juga dong. Saya praktekin pakai ini lagi. Alhamdulillah besok Mei nikah. Dokter kawin sama dokter. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Jadi anak saya dokter. Saya bilang harus jadi dokter. Jadi dokter. Mantunya harus dokter. Suami kamu dokter. Terus yang kedua suami kamu harus dokter. Ini saya rendam, saya minumin. Suaminya dokter. Alhamdulillah. Praktekin. Ya. Praktekin. Terima kasih. Nanti Pak Ibu Haji. tinggal nyesuaiin aja ukurannya. Kalau nggak bisa Ibu nanti japri admin. Nanti diukur. Kita ada meteran itu. Yuk Bapak apa pertanyaannya? Terima kasih, Pak Haji. Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nah, alhamdulillah kemarin saya udah privat Pak Haji. Ini cuma mau nanya. Kemarin saya udah dapat centong dan uang bibit. Nah, ibu mertua saya sakit lutut ini Pak Haji. Kalau sholat itu nggak bisa nekuk, jadi sholatnya pakai bangku. Oh dicentongin. Bisa itu Pak Haji? Iya itu namanya gejala pengapuran. Oh iya. Dicentongin. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDA Kanang B. Pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Namanya siapa yang sakit terus dicentongin. Nah nentonginnya harus centongnya dimasukin ke dalam celana dalamnya dia yang bekas pakai. Nah disarungin. Disarungin pakai. Ya jadi centongnya. Ini kan misalkan celana dalamnya ini. Ini celana dalamnya ya. Nah ini centongnya, ini disarungin. Yang bagian dalam, ini kan bagian dalam nih. Ya. Yang dipakai yang nempel alat kelamin dalam. Nah ini yang luarnya begini. Nah mesti yang dalamnya ada di luar. Nah gini. Ya. Nah yang nempel lobang, bukan yang nempel pantat ya. Yang nempel lobang, ini mesti yang buat ngerok. Itu 9 kali ya Pak? 99 kali Asmaul Husna. Oh Asmaul Husna. Ya sambil kerok. Mau apa? Mau kambuh apa mau sembuh? Mau sembuh lah. Ya sembuh ntar. Nah, ini Selama satu lagi, 9 hari. Ya, satu lagi. Kakak ipar saya, ayu ipar saya kena diabetes kering itu Oh mandi jam 00. jam 00. Ya sama minum ini. Air kelapa hijau direbus. Jadi kelapa hijau nih direbus. Nanti diangkat terus dikupas ujungnya diminum. Sembuh. Oh iya. Ya itu aja Pak Haji, terima kasih. Dan Boleh, tepuk tangan dong. sekalian Pak Haji, besok saya mau pamit pulang. Kenapa nggak pulangnya Senin? Kan besok ada acara ijab kabul di kolam renang. Ya setelah saya ijab pulang. Oh iya. Suruh Pak siapa? Pak suruh Pak Mail suruh habis kolam renang kan travel dari sana datang ke sini baru pulang. Oh iya. Kolam renang dulu ya. Ya. Yuk, Ibu. Itu aja Pak. Boleh. Ayo, Ibu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Atas nama saya Ibu Iin dari Purwokerto. Saya kakinya sakit Pak.
Kakinya. Iya, kakinya sakit. Apa penyebabnya? Katanya saraf kejepit gitu. Coba diri. Yang mana yang sakit? Yang kanan ini. Jadi nggak bisa apa? Ya enggak, kalau ini jalan sakit, kalau sujud sakit. Ibu bisa gak pantangannya jangan makan tempe sama tahu? Ya bisa. Bisa ya. Jadi ibu jangan makan tempe sama makan tahu. Iya. Ibu nggak boleh makan kacang-kacangan. Iya. Kayak kacang panjang. Pokoknya kacang-kacangan jangan dulu. Iya. Nanti ibu itu gosok pakai cara dalam ibu yang bekas pakai digosok. Oh iya. Digosok tiap hari. Tapi makan pantangannya jangan dulu. Iya. Kayak contoh ada orang muntilan. Orang muntilan. Orang muntilan. Orang Magelang. Dia sakit benjol-benjol. Pantangannya jangan makan ayam. Daging ayam, kulit ayam. Enggak Pak Haji aku enggak makan. Bohong. Sedikit juga enggak boleh Pak Haji, enggak boleh. Enggak taunya dia makan bakso. Nah tukang bakso di Indonesia rata-rata nakal. Itu bukan bakso sapi. Baksonya daging sapinya sedikit. Daging ayam yang banyak. Makanya warnanya putih. Akhirnya dia. Enggak saya makan daging bakso. Enggak boleh. Kan baksonya bakso sapi. Tulisannya bakso sapi. Tapi di dalamnya apa? Ada daging ayam. Tapi kan dia nggak pada jujur. Tukang bakso kalau jujur semua bangkrut. Makanya tukang bakso kaya raya semua. Kok Pak Haji ngomong gitu? Karena tukang bakso nggak ngendor saya. Jadi nggak boleh makan daging. Nah ibu nggak boleh makan tempe sama tahu. Tempe sama tahu. Kalau mau makan boleh sedikit. Sekutes aja buat rasa-rasa. Tapi nggak boleh makan sepotong, nggak boleh. Udah entar digosok tangan dalamnya sembuh. Gampang lah. Itu penyebabnya karena suka jengkel sama lawan jenis. Ya lawan jenis itu bisa suami, bisa anak, bisa adik, bisa kakak, bisa orang tua laki, bisa tetangga, bisa ipar, bisa sepupu, bisa besan. Nah penyebabnya itu. Nah bonusnya itu sakitnya. Kalau orang bukan saraf kejepit Bu, itu namanya penyakitnya PKD. Penyakit kurang duit. Jadi kalau ibu, ya, jadi kalau ibu duitnya banyak, mau makan tempe mau makan tahu seblek, satu blek tahu, makan tempe, nggak bakal sakit Bu, karena ibu megang duit banyak. Tapi ibu duitnya nggak banyak, jadi. Iya ini satu lagi, anak saya itu nggak pernah ngasih duit, jarang gitu. Saya sakit nggak pernah ngasih duit. Gampang Bu. Tulis hajat ibu, gosok di alat kelamin ibu. Siapa namanya? Teman Yuni Astuti. Ya udah, pasti dia ngirimin duit, pasti dia ngirimin duit, pasti dia ngirimin duit. Gosok. Tiga-tiganya itu nggak ngasih, jarang. Nanti kalau ibu gosok di alat kelamin ibu, hajatnya ibu nama binti namanya binti digosok, pasti dia kirimin duit namanya, tulis, pasti dia kirimin duit. Binti, nanti dia ngirim. Binti ayah. Binti ayahnya, iya. Nanti kan di sana kalau ibu sebut namanya, ditulis di kertas namanya, nih ditulis, nah ini kayak ini. Ditulis namanya, digosok di alat kelamin ibu. Nanti di sana dia nggak bisa tidur. Nanti nggak bisa tidur, kepikiran ibu, akhirnya nanti dia transfer ibu. Gosok terus. Bu, kenapa saya bisa ngomong ini? Ibu dan bapak ingat gak zamannya lampu Aladin? Diapain tuh sama itu? Digosok kan? Ada uangnya, itu ada hasilnya gak? Ada. Nah mumpung ibu belum digosok, bisa minta tolong admin suruh gosok. Kami punya utang nggak bisa bayar. Ya kan belum digosok, gosok dulu dong. Gosok dulu ya. Kalau mau lebih cepat manjur, ibu nanti video call. Nanti tutorialnya diajarin. Bu, gosoknya bukan sebelah situ, sebelah sini. Bu, naikkan dikit. Nah, ibu mesti video call, nanti diajarin. Jangan salah lobang, nggak boleh. Nggak boleh salah lobang. Gosok. Manjur gak? Manjur bos. Manjur. Lagi anak saya itu nggak mau nikah itu. Hah? Udah apa? Anaknya di mana? Serumah gak sama ibu? Ya di rumah. Ya ibu tinggal kasih air asinan. Bu,
semua tamu RDAY yang berobat ke RDAY, yang perempuan, yang laki, itu yang dikasih air asinan pas sembuh rata-rata pada pengen kawin lagi. Bener, saya nggak bohong. Ada perempuan disantet, pas dikasih air asinan sembuh santetnya, udah nggak ada santet lagi, hilang. Bonusnya apa? Pak Haji, saya mau nikah lagi tuh. Tinggal yang bingung yang bikin air asinan. Ya, pokoknya ibu bikin air asinan. Kalau 2025 namanya air cebokan alat kelamin. Karena ini udah tahun 2026, saya ganti nama jadi air asinan. Dan udah viral dan alhamdulillah air asinan luar biasa. Makanya rencana saya, ibu perwakilan RDAY Pokerto bisa gak dagang air asinan di Pokerto? Daripada itu air isi ulang, nggak ada yang kayak ibu, lihat mana ada yang dagang air isi ulang kaya? Nggak ada, biasa aja standar. Tapi pada saat ibu nanti ganti jadi jual air asinan, bohong bu, nggak pada antri-antri. Alhamdulillah. Jadi nanti ditanya air asinan. Tapi walaupun diminum nggak asin ya. Oke? Yuk Bapak. Terima kasih. Ya oke, praktekin. Ya. Besok saya izin pulang. Boleh. Kenapa nggak ibu ikut di kolam renang dulu besok? Kan besok ada acara kolam renang ijab kabul. Dari sini naik mobil odong-odong. Nanti semua tamu naik odong-odong. Kecuali ibu nanti taruh di bemper. Diikat jadi tanduk, jadi itu bemper aja. Berenangnya jam 7 pagi. Ya, sampai siang. Saya mau Bapak dan Ibu, kenapa? 100% tamu RDAY yang pada ijab di kolam renang pada terkabul. Salah satunya Mbak Rati, cair 300 miliar. Mbak Nadia, cair 1 triliun. Itu yang manjur-manjur tuh. Jadi orang yang ijab tidak apa? Makanya ibu besok ijab di kolam renang. Jadi ibu besok telanjang bulat naik prosotan. Sambil ibu teriak, terkabul. Bohong nggak, anak yatim pada bubar. Jadi di sana ada prosotan Pak. Tingginya 100 meter. Nah ibu naik pakai tangga ke atas. Sampai atas ibu naik prosotan. Sambil ibu terkabul, terkabul. Nah telanjang bulat. Bohong di bawah anak yatim gak pada bubar. Iya. Jadi gini, ibu dari atas, bapak pakai gaya berdoa. Bluk. Nah, jadi besok ibu, jadi yang paling manjur tuh ijab di kolam renang. Masuknya nggak bayar, gratis. Di sana makan gratis. Ijab kabul pun tinggal ijab. Siapa sih Pak Haji salah satunya yang ijab kabul di kolam renang terkabul? Ada 2 orang. Namanya Mbak Rati. Cair 400 miliar, cair 300 miliar. Satu lagi Mbak Nadia. Cair 1 triliun. Semua cewek-cewek semua yang terkabul. Nggak ada yang laki-laki nggak terkabul. Gitu. Ibu nanti prosotan. Prosotan ini gimana Pak Haji? Celentang apa tengkurap? Harus tengkurap. Karena kalau tengkurap ada remnya. Nenen rem. Kebetulan ibu nenennya bagus bentuknya. Jadi beda sama yang lain. Kalau yang lain nenennya ngeremnya terlalu blong. Ya. Iya. Jadi dari sini tamu-tamu naik odong-odong. Sambil wisata, sambil ibu nanti naik odong-odong sambil ijab. Pasti terkabul, pasti cair. Banyak gak sih Pak Haji yang pada naik odong-odong hajatnya terkabul? Yaitu 2 orang itu, Mbak Ratih cair 300 miliar, terakhir kemarin 400 sama Mbak Nadia. Mbak Nadia tuh cair 1 triliun tunai. Dapat haji gratis, umroh gratis, rumah gratis, mobil gratis, bahkan bonus dari Allah suami gratis.
Namanya Mbak Nadia. Mungkin lagi nonton Mbak Nadia. Iya. Nah, ibu nggak usah ganti suami, udah itu aja Bu, karena itu buat pesugihan. Apa? Enggak. Dihidupin lagi bisa Bu. Ada nih yang pakai peci ya. Ah iya. Ayo, yang mau nanya, Bapak ada mic-nya. Oh iya, ayo. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balya dari Bogor. Ya. Saya baru buka usaha. Bidang? Bidangnya apa? IT ayam geprek, Pak. Usaha ayam geprek. Iya. Terus? Saya butuh saran dari Pak Haji, nasihat juga. Saya pengen usaha saya sukses, selamat dunia akhirat juga. Gampang bos, ayamnya nanti disiram, dicuci bersih pakai air asinan. Nanti ayamnya dilangkahin. Ayamnya dilangkahin. Sambil ngomong alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih satu hari 100 juta. Langsung aja angkanya global gede, 100 juta. Nah, yang dilangkahin nggak hanya ayam, bumbu-bumbunya. Tuh, baca tuh. Nah, minyak gorengnya, bumbu-bumbunya, berasnya, semuanya yang buat dagangnya. Nah, nanti air asinan kamu dicawik-cawik di depannya usaha kamu, lapak kamu. Sambil ngomong yang tadi. Paksain sambil ngomong itu. 2, sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain sedekah subuh nggak boleh bolong. Paksain hari Jumat harus sedekah. Kemana? Ke anak yatim. Anak yatim apa? Anak yatim kurung. Anak yatim yang udah tahajud tiap malam. Anak yatim yang udah umroh. Ada gak di Bogor? Kalau nggak ada kamu numpang di RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Udah dibuktiin sama orang Indramayu. Dia dagang nasi uduk setiap hari dari jam 2 sampai jam 5 hanya dagang 3 jam. Untung bersih 2 juta. Nah kalau dia bisa masuk kamu nggak bisa. Ya. Ada lagi? Ada Pak Haji. Air asinan itu apa? Ini. Rendeman ini. Ini apa? Nah direndam. Direndam. Nah air rendemannya ini namanya air asinan. Jorok gak Pak Haji? Ya enggak lah maksud jorok. Air PDAM lebih jorok mana? Lebih jorok PDAM. Iya itu kan air kali dikasih pemutih. Kadang di kali ada bangke. Kadang ada orang buang BAB. Ini kan enggak bersih. Nih direndam. Nanti air rendamannya dicawik-cawik di depannya usaha. Sama nanti buat nyiramin. Gitu. Sambil ngomong yang tadi. Manjur gak? 1000%. Gitu. Melanggar agama gak? Ya enggak lah. Masuk melanggar. Bapak coba lihat beli kangkung. Emang di kangkung dicuci dari kebun air bersih air apa? Coba. Air kali. Kangkung, tau kangkung? Yang dijual di pasar. Emang dicucinya pakai air apa tuh di itu sebelum dibawa ke pasar? Disiram. Air kali bos. Coba lo lihat. Tapi enak tuh kangkungnya. Coba lo makan di pinggir jalan yang siput-siput. Namanya apa tuh? Kalau kangkung, sayur kangkung apa namanya? Tumis kangkung. Enak gak? Pecah kangkung. Enak gak? Gurih bos. Emang yang kayak gitu-gitu gurih-gurih bos. Mungkin alat kelamin lo juga gurih kali. Kata istrinya. Ada lagi? Ada satu lagi Pak Haji. Boleh. Dilangkahin berapa kali? 9 kali. Lo gak boleh pakai celana, pakai sarung. Celana dalamnya ya dilepas. Pakai sarung, iya. Kedua, lo selama dagang harus gak boleh pakai celana dalam. Gak boleh, karena kalau pakai celana dalam nanti kalau ada yang dagangannya mirip-mirip lo rame, dia sirik. Nanti diambil pelanggan lo. Tapi kalau nggak pakai celana dalam, pelanggan lo nggak bisa diambil. Paling yang diambil alat kelamin lo. Ada lagi? Ibu, ayo. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Boleh. Pak Haji, di depan rumah kan banyak orang mau jual rumah, tanah. Kalau mau jadi hak milik tuh gimana Pak Haji? Gampang. Ibu kalau nggak ada orang rumah di rumah, cuman adanya suami, ibu remes alat kelaminnya suami sambil ibu ngomong, pasti itu jadi milik saya. Tangan kiri nunjuk itu, tangan kanan ngeremes alat kelamin ibu. Sampai apa? Sampai bunyi tolalet, tolalet, tolalet. Beneran. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah. Jadi ibu tangan kiri tunjuk yang ibu pengen, ini tangan kanan ngeremes alat kelamin ibu. Sampai suami matanya mendelik. Tapi kan rumah saya di belakang, terus belok sana ada gitu. Allah ini tembus ini bu, ini saya bisa tembus. Tembus. Banyak tuh pengen, tapi itulah caranya. Ya itu tadi, remes alat kelamin ini pakai tangan kanan, tangan kiri tunjuk yang ibu pengen. Sebutin aja rumahnya Pak ini, rumahnya ibu ini, tanahnya ini, pasti jadi milik saya minggu ini. Pasti jadi milik saya minggu ini. Nanti jadi milik ibu minggu ini. Ini kan nanti ada tamu nih. Pak Haji, makasih ya hajatnya ya. Saya jadi hakim. Alhamdulillah saya jadi hakim. Tuh pada jadi hakim tuh. Cuman begitu doang. Diremes alat kelamin istrinya sambil dia ngomong, pasti saya jadi hakim. Nah ini suaminya pada jadi hakim. Ini besok lagi mau ada tes lagi jadi hakim. Adik-adiknya pengen ikut. Ibu tinggal ngeremes aja. Ibu tinggal ngeremes. Kapan terakhir ibu ngeremes alat kelamin suami? Terakhir kapan? Tadi malam. Ya udah. 9 kali. 9 kali. Jadi milik. Rumahnya bapak itu jadi milik. Rumah bapak itu jadi milik. Rumah. Sehari 2 kali. Mau tidur sama bangun tidur boleh. Gitu. Bisa gak Pak sehari 4 kali? Boleh. Jadi sebenarnya gini Pak. Ilmunya RDA itu sebenarnya kita dasarnya ilmunya Al-Quran Pak. Karena di Al-Quran ayatnya gini. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Senda gurau dan permainan. Nah kalau kita ngeremes alat kelamin suami. Senda gurau gak? Senda gurau. Permainan gak? Permainan. Ngapain kita harus sekolah pinter-pinter? Ngapain kita harus korupsi? Ngapain kita harus kerja keras? Senda gurau aja. Karena di situ nggak ada di Al-Quran. Bahwa hidup ini adalah kerja keras. Nggak ada. Hidup ini adalah senda gurau. Nah kalau ibu ngeremes alat kelamin suami itu kan senda gurau. Ya. Guyon-guyon. Hanya di belakang rumah orang jadi nggak nampak depan. Gampang ibu remes alat kelamin ibu kepal begini. Besok ibu lewat rumahnya tempelin. Terus gambar alat kelamin suami gak di situ? Satu lagi. Pokoknya gini Pak, Bu. Ibu nanyanya serius. Pak Haji jawabnya bercanda. Karena hidup ini ada senda gurau. Yang penting kan terkabul. Yang penting kan terkabul. Mau ngajarin gimana aja kan yang penting terkabul. Iya ngapain serius. Orang kadang serius belajar serius. Nggak taunya juga naik mobilnya mobil Avanza, Xenia. Saya nggak pernah serius tapi mobil saya Hummer. Mobil saya Alphard putih tuh. Alphard hitam tuh. Velfire, Pajero, Fortuner. Nggak ada naik Avanza sama Xenia. Ini enggak. Belajar serius mobilnya Suzuki. Apa? Kan didorong. Oke? Yuk. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Kan kakak ipar saya kan sakit Pak Haji. Ininya kan besar. Jadi mau ngilangkannya gimana? Oh colek alat kelaminnya ibu atau colek alat kelaminnya dia sendiri. Colek taruh diginiin. Sembuh. Sembuh. Colek sembuh. 99 kali colek mau tidur. 99 kali colek bangun tidur. Colek taruh digini sembuh. Colek sembuh. Nanti bakterinya semuanya pada mati semua. Gitu. Nanti kalau sembuh, ibu nanti di kampung tulis di sana di Kalimantan. Pengobatan. Iya. Jadi nanti izin sama suami. Pak maaf ya, saya buka praktek. Ini buktinya kakak ipar sembuh. Kenapa nggak alat kelamin saya bisa buat nyembuhin semua penyakit di Kalimantan? Bohong sekalimantan nggak berobat ke ibu. Iya. Termasuk orang itu, orang asli penduduk situ pengen ngebunuh ibu pakai tombak.
Oke? Makasih banyak Pak. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya cuma satu lagi Pak Haji ya. Ya. Cuman saya sekalian mungkin pamitan karena waktu dari Pak Haji itu saya nyampe hari Minggu, Senin pulang. Ya, besok berenang dulu kan? Iya. Ya, berenang Ya dulu. sekalian pamitan takutnya. Soalnya tadi ibu yatim, ada 500 ibu yatim tadi pada japri saya. Bapak jangan pulang dulu, katanya suruh jagain ibu-ibu yatim yang pada berenang. Ya gitu takutnya. Dia mau pada berenang ibu yatim, dia nggak ada pelampungnya, dia numpang pelampung Bapak. Gitu. Takut ya ketemu dulu, soalnya dulu datang saya ke sini dengan Pak Haji ketemu dulu. Ya itu pamitan. Terus ada pertanyaan, misalkan ilmu kearifan lokal itu yang Pak Haji bla 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 udah saya mengerti gitu. Terus seperti dilakoni sama istri saya yang nggak mengerjakan kayak tahajud, baca Quran itu manjur juga nggak Pak Haji? Manjur bos. Lo yang ngerjain aja, iya. Istri nggak ngerjain nggak apa-apa manjur. Karena kan dipraktekin kemarin sama orang Palembang. Yang ngerjain suaminya, istrinya nggak ngerjain. Jadi tapi alhamdulillah cair 1,6. Sekarang cair 16 miliar. Bikin dapur bergizi gratis di Palembang. Iya. Suami yang ngerjain, dia istrinya enggak. Istrinya shopping, belanja-belanja. Shopping di pasar Impres apa di mana? Pasar Kaget apa di mana? Jadi bapak aja yang praktekin. Iya. Istri udah nggak usah. Iya. Nanti kalau bapak cair, ya semuanya duitnya kasih ke istri gitu. Jadi bapak anggap aja pesugihan. Siapa lagi sih kalau suami yang melakukan ini itu ya kayak saya suami yang paling jujur di dunia gitu. Iya. Ya itu semuanya ngebalin untuk istri gitu. Kalau untuk kita, untuk saya sendiri udah tinggal di RDAY aja sendiri udah makan gitu. Ya gitu aja Pak Haji. Boleh. Saya terima kasih praktekin atas semuanya selama saya di sini gitu. Boleh. Ya udah gitu aja. Ya, ayo Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama saya Rohmani Pak Haji. Namanya? Rohmani. Iya. Hajatnya apa atau pertanyaannya apa? Hajat saya udah terkabul, penyakit udah sembuh. Penyakitnya apa? Penyakit apa? Asam urat sama rengat tulang kan jatuh saya. Asam urat sama? Bukan asam urat, apa namanya yang jatuh itu? Jatuh. Jadi coba ulangi lagi jatuhnya kayak gimana? Jatuhnya di kampung di Ciamis sudah. Coba kayak gimana? Jatuh dari sini bisa gak? Ya? Jatuh dari sini bisa gak? Di mana jatuhnya? Di mana? Praktekin jatuhnya di sini bisa gak? Saya di sana Ibu naik dulu ke atas. Enggak. Nanti kita semua pada nunggu di bawah. Gitu. Tulangnya rengat Pak Haji. Apa? Sama saraf kecil. Oh tulangnya retak. Iya dikit. Oh iya. Yeah. Tapi otaknya nggak retak kan? Enggak. Udah setahun lebih nggak sembuh-sembuh. Iya. Pas saya mandi malam tahajud, saya baca Quran selama seminggu sembuh. Udah sembuh sama ini apa namanya? Tulang mana Bu yang retak? Belakang. Sedikit kata yang urut sedikit kan diurut saya nggak kuat. Tapi saya mandi malam terus udah sembuh. Sekarang bisa sholat sampai kan semuanya tuh ya saya hitung sholat, tahajud, taubat semuanya sampai 153 rakaat kuat itu Pak Haji. Nggak di kursi. Tepuk tangan dulu dong, kasih semangat. Alhamdulillah. Ibu umurnya berapa sekarang? 74. Waduh muda banget. Udah 74 Pak Haji. Iya. Nah, terus saya tadinya sholatnya di kursi, duduk juga diganjel pakai bantal, nggak bisa duduk begini. Oh duduknya di kursi? Iya sholatnya di kursi, pakai bantal, di belakang ganjel bantal. Sekarang? Sekarang nggak, alhamdulillah itu sampai. Bisa duduk di lantai ya? Iya bisa nongkrong, bisa apa, udah penyakit. Kapan terakhir Ibu nongkrong? Ya kalau tiap hari gitu, tadinya kan boro-boro nggak bisa Pak Haji. Oh iya. Iya sekarang alhamdulillah penyakit udah sembuh semua. Cuman saya mau gini Pak Haji, saya ngontrak terus, pengen nggak mau ngontrak gitu. Gampang Bu, Ibu colek alat kelamin Ibu, tempelin di dinding rumah Ibu. Sambil Ibu ngomong, pasti saya punya rumah 1000 meter, pasti saya punya rumah 1000 meter. Nanti Ibu pasti punya rumah 1000 meter. Kalau Ibu punya mobil, Ibu tempel alat kelamin Ibu, tempelin di mobil. Mobil siapa aja Ibu tempelin, kecuali mobil saya jangan. Mobil saya jangan ya, awas kalau mobil yang lain aja boleh.
Jangan. Besok juga odong-odong saya juga jangan dipegang-pegang ya. Naik aja udah. Awas kalau pegangan mobil odong-odong saya. Pak Haji, saya kan punya utang cucu di sekolahan ya, ituan sekolahan, sama kontrakan belum bayar tuh 2 bulan. Pengen lunas gitu Pak Haji. Gampang Bu, ibu pegang alat kelamin ibu sambil ibu oles di muka, di mulut. Pasti semuanya lunas. Pulang dari RD pasti lunas. Nanti ibu pulang pasti lunas, tenang aja. Gitu. Iya, karena alat kelamin ibu Iya. saya lihat umur 74 tuh lagi pulen-pulennya. Kalau di bawah 74 agak perak dikit dah. Mesti nambah air banyak seember. Iya, Pak Haji yang punya rumah nanyain lulu gitu. Gampang Kalau nanti udah Bu 2 bilang, bulan. tanyain ke RDAI aja gitu. Nanti kita kirim dari sini. Iya, Gitu. udah 2 bulan tuh Bisa? kan saya nempel. Colek dulu alat kelamin ibu, tempelin di mulut ibu. Ucapan adalah doa. Sama di sekolahan cucu tuh. Bayaran Gampang, sama Bu. uang apa nggak tahu tuh, jadi belum bayar ditanyain gitu. Gampang. Makanya saya jadi ketakutan terus gitu. Janganlah, Pak. jangan takut. Iya. Tidak ada doa seorang wanita yang alat kelaminnya sudah ditoblos sama laki-laki, hajatnya nggak manjur. Nggak ada, semuanya manjur. Iya, semua saya udah kerjain Pak Haji. Cuma saya mau nanya. Udah udah ditoblos belum alat kelamin ibu sama laki-laki? Ya saya sih sekarang nggak punya suami. Dulu. Ya udah punya anak 8. Wah! Bu, gede mana alat kelamin ibu sama ini Bu? Lebar mana Bu? Ada segini Bu lebarnya? Enggak ada lah. Anaknya 8. Suaranya gini gak Bu alat kelamin ibu suaranya? Enggak. Meninggal 2, tinggal 6. Ya. Manjur Bu. Semua perempuan yang alat kelaminnya pernah ditoblos sama laki-laki, ucapannya nggak pernah gagal. Manjur. Ibu mesti ucap-ucap apa aja. Ibu ngucap apa aja. Contohnya apa? Ibunya Syekh Sudais. Ngomongnya begini. Sudais. Kalau kamu nakal, kamu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang jadi imam Masjidil Haram. Maya Istianti. Lo gak minta tanda tangan gue. Kalau lo gak minta tanda tangan gue, kalau gue jadi orang terkenal, gak bisa lo minta tanda tangan gue. Antri. Terkabul tuh Maya Istianti. Dia ngomong, pasti gue punya jet pribadi. Sekarang alhamdulillah dia punya jet pribadi. Maya Istianti. Ucapan adalah, nah ibu tinggal ngucap apa aja gitu. Bu, batu Bu, ketetesan air aja bolong. Apalagi alat kelamin ibu udah bolong. Bohong, gak terkabul. Ya, boleh. Anak saya pengacara. Ya. Sekarang lagi gimana ya, sepi, nggak ada ini. Iya, jadi dia pernah itu juga yang apa sih, bisnis yang susu kan uang dia jual rumah, uangnya diserahin ke yang apa sih yang Suruh kemari Bu, nanti saya ajarin Bu. Kalau ibu saya ajarin, nanti Bu ngajarin kesananya. Lupa caranya, karena kan ibu denger nyampein ke anak-anaknya suruh kesini Bu. Nanti saya ajarin, gampang lah itu, gampang. Emang dia baca Al-Qur'annya nggak lancar nggak? Kan saya nggak nyuruh dia baca Quran. Nanti kalau sampai sini, anak ibu kita bacain Al-Quran sampai sini. Saya nggak nyuruh baca Quran, nggak. Nanti bawa ke sini tadi ajarin. Ucapan biasanya nanti ribut. Kita ajarin pakai ilmunya RDAY nih ke anak kita nih. Pasti ribut. Pasti ribut. Apaan tuh ilmu apa bla 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 bla. Saya nggak setuju. Selebih baik kita ngajarin pakai ilmu alat kelamin. Hasilnya apa? Manut. Kalau pakai mulut ribut. Tapi kalau pakai alat kelamin manut. Makanya laki-laki kalau udah dikasih alat kelamin langsung diem aja. Tuh laki-laki. Tapi kalau nggak dikasih alat kelamin ribut laki-laki. Godain mulu. Panci lah ditendang-tendangin lah. Itu Gelas. saya mau nanya Pak Haji. Kan semua saya udah jalanin ya Pak Haji. Yang mandi malam, sholat. Senyumnya baca mana? Al-Quran. Iya senyum dulu. Ya, senyumnya dulu, Pak gimana? Haji. Senyumnya mana? Coba kayak Senyum. gimana? Contohnya senyum kayak gimana? Contohnya. Iya. Mana senyumnya ibu? Oh. Coba ibu senyum biar kambing saya beranak. Ini ada satu nih nggak beranak-beranak.
Mungkin kalau lihat ibu senyum kali beranak tuh kambing saya. Iya, Coba. senyum 41 kali udah. Udah baca Al-Quran terus sholat. Udah sholat baca Al-Quran udah. Semuanya udah. Pakai kancut dibalik udah. Ya Pak Haji ya. Sekarang ibu pakai celana dalam nggak sekarang? Ya. Ibu sekarang pakai celana dalam nggak? Pakai. Mana coba lihat. Ya jangan. Masa dilihatin. Terus? Ya, Pak Haji, itu terus Pak Haji kalau pakai celana. Celana dalam dibalik terus Bu. Terus ya. Iya, orang yang pakai celana dalam dibalik uangnya nggak pernah habis-habis di dompet dan di rekening. Oh gitu ya. Perempuan yang BH-nya dibalik uangnya nggak akan habis-habis di dompet dan di rekening, nggak akan habis-habis. Ada aja. Kalau nggak pakai BH nanti anjlok, mesti naik gitu. Saya itu ini di sini ada benjolan Pak Haji. Oh gampang Bu, colek alat kelamin ibu, langsung taruh di benjolannya. Udah pakai celana dalam itu digosokin nih. Oh nggak manjur Bu, dia mesti pakai tangan. Tangan ibu colek. Yang harus kena lobang enak. Ibu tahu gak lobang enak sama lobang nggak enak? Kalau ibu nggak tahu nanti tanya panitia. Nanti ditunjukin. Nanti terus ibu oles. Tempat benjolannya, di benjolannya. Berapa kali Pak Haji? 99 kali. Sehari 2 kali. Selama 9 hari. Nanti langsung benjolannya hilang. Iya, tadinya kan mau dioperasi. Jangan. Mau. Jangan. Colek. Nanti kena sarap-sarapnya. Iya. Jangan. Nanya itu Pak Haji, saya belum semua udah saya jalanin. Cuma Udah colek belum alat kelamin ibu? belum. Nah, colek bos. Itu Pak Dia Haji, mah semangat kalau suruh nyolek. saya mau nanya kalau KML itu apaan Pak Haji? Tan, lo terangin dulu Tan. Tan, terangin Tan. Lo kan pakarnya Tan. Jalanin. Iya saya bingung Pak Haji suruh katanya ML dulu apaan sih? Nggak tahu itu apaan gitu. ML itu seperti artinya dengan malu-malu. Kalau ibu kan umur 74, nggak berlaku untuk ML, nggak berlaku. Orang saya udah lama nggak punya suami Pak Haji. Iya, ibu nggak berlaku. Jadi saya nggak setuju ibu nikah lagi. Ibu mendingan beli patung kayu. Ini patung kayu ibu harus beli. Adanya di Jogja, ada di Bali nih. Nih beli patung kayu tiap hari ibu kalungin di leher. Jadi ibu pakai jilbab. Nah ini nanti tengahnya dibolongin, kasih tali, kalung, ibu kalungin. Nah setiap ibu jalan, bohong nggak semuanya anak-anak kecil ngikutin dari belakang. Wak, kong nasinya nasi jagung. Nih ya, begini ya. Ibu. Mau ngejalanin apaan itu yang Pak Haji bilang ML itu apaan gitu. Bu, ML tuh buat muda-muda. Nih sampingnya ibu tuh muda, yang kerudung hitam. Nih depan ibu yang pakai masker muda. Nih yang paling depan nggak termasuk nih Bu. Ini nggak termasuk, ini cocoknya dijorokin aja nih. Tuh belakang ibu tuh ML berlaku. No belakangnya lagi ML berlaku. Tuh belakang. Ini nggak berlaku nih Bu. Nih yang paling depan nggak berlaku. Ini cocoknya dijorokin aja. Ya kadaluarsa. Udah expired. Stok lama. Limited edition. Ibu kan usia 74, jadi ibu nggak boleh ngikutin zaman. Ibu udah nggak boleh ngikutin zaman lagi. Gitu. Dan saya nggak setuju kalau ibu nikah lagi, saya nggak setuju. Ya nggak setuju, saya nggak setuju. Jangan ya. Daripada ibu nikah lagi, ya. Daripada ibu nikah lagi, nanti ibu saya kasih modal. Ibu mendingan beli yang refillnya aja. Ini refill, refill. Apa? Refill. Ibu beli yang refill aja. Ibu mah bikin kita ketawa. Tadi gue bilang, waduh. Saya bilang, bos, itu tamu udah tua kenapa masuk? Jangan suruh masuk bos. Maksud gue yang masuk yang muda-muda. Nih Tantin, ya muda-muda. Nih mbaknya muda. Kenapa kadaluarsa masuk? Gak tanya ibu yang bikin lucu.
Aduh. Seru. Jadi yang Bayangin loh, ibu yang nanya semua bising ketawa ya kan? Pak Haji, jadi 74. anak saya harus ke sini Pak Haji. Apa? Anak saya harus ke sini. Harus ke sini. Yang- Tapi kalau nggak mau ke sini, ibu bikin air asinan. Nanti ibu ngomong, Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Putra saya nama bin. Orderannya banyak, corporate, customernya banyak, kliennya banyak, penghasilannya sebulan 1 miliar. Ibu, nanti airnya ibu minumin ke dia atau ibu bikin agar-agar selama 9 hari. Boleh putus-putus, boleh berturut-turut. Ini berlaku buat semua. Ini di Bandung Pak Haji, saya di Depok. Gampang, alat kelamin ibu dititipin pakai tiki. Pakai JNE. Ibu kirim, nanti kalau JNE nanya, ini isinya apa Bu? Gitu. Air asinan. MGI, pakai MGI. Pakai bus. Nanti ibu bikinnya. Asinan dari gimana Pak? Apa? Air asinan Air asinan Bu. Alat kelamin ibu direndam di rantang. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu besar mana sama rantang? Ada gak segini alat kelamin ibu? Kecil. Mana coba kasih lihat dulu penonton. Nah ibu rendam. Nah air rendemannya ini dibikin agar-agar. Dibikin puding. Dibikin bacem tempe. Dibikin ayam ungkep buat goreng. Buat bikin pisang goreng. Nanti buat ngaduk tepungnya. Gitu. Apa aja. terus kasih makan dia. Kasih makan dia. Kalau dia nggak mau, dia disuntik mati dulu. Baru nanti ibu suapin. Bisa? Iya Pak. Oke. Ya. Yuk Bapak. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak. Saya dari Jambi Pak. Hmm. Ini agak tanya sedikit Pak. Hmm. Saya kemarin itu belum tahu Pak. Cara manggil uang itu gimana Pak? Cara Memanggil uang pakai centong itu. Cara nyentongin. Ya nyentongin. Oh Bapak pakai uang bibit. Ada nggak uang bibit? Bapak Uang mesti bibitnya pakai uang belum ada bibit. saya Pak. Tidak dikasih kemarin Pak. Memang nggak dikasih Pak. Uang bibit khusus yang privat sedekah 10 juta. Alhamdulillah. Ya, kalau yang nggak sedekah 10 juta nggak dapat. Uang bibit 75-an, 50-an, 100 ribuan. Nanti dipanggil. Banyak kok Pak yang pada manjur. Mbak Rati kan cair tuh 300 miliar pakai nyentongin. Siapa lagi pakar-pakar yang nyentongin? Salah satunya Mbak Nadia. Hajat 1 triliun. Boleh, masa nggak boleh? Nah nih jadi 50, 75, 100. Nanti dicentongin. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomah yatim RDAY Kandang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Nah Bapak manggil apa yang Bapak panggil. Gak sampai 9 hari Pak, Bapak manggil pasti bisa. Itu 75-nya itu 1 lembar itu Pak. 1 lembar. Nih. Pasti harus ditukar dulu Pak ya. Iya. Iya. Nih terus 100-an sama 50-an. Nah ini ganjil harus ganjil gini tuh. Harus ganjil. Ya. Kalau enggak uang bibit dari Bapak ini Pak Haji ya? Boleh uang ibu nuker di bank, iya boleh. Ya 75-an. 3. Ya, uang yang paling tertinggi apa? 100. Ya udah. 75, 50. Banyak Bu yang pada cair kok. Nggak apa-apa itu buat nabok muka ibu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu kalau nanya bikin orang ketawa ya. Ibu nanya bikin orang ketawa. Tadi kan udah sepi enak bener. Kayaknya sunyi nih ruangan. Kayaknya tawadu nih kita udah enak. Saya bilang alhamdulillah suasana tawadu. Ibu nanya bikin lagi ger lagi.
Ya, ini ya. Ya kan tadi bisa buat nabok muka ibu. Tabok. Yo. Boleh. Yo. Ada lagi? Bapak apa? Ibu? Ayo. Ibu, ayo ibu. Ayo ibu, mana mic-nya? Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Jawa Timur. Namanya? Namanya Ibu Yusuf, yang tadi malam. Oh, bareng rombongan? Iya. Gigit repal? Ya, Oh iya. mau Hah? ya. Oh, centang. Oh iya iya. Kobul. Oh iya. Alhamdulillah. Oh, centong, iya lupa. Besok mau pamit ke Jawa Timur Pak Haji. Iya, kenapa nggak berenang dulu? Oh, berenang dulu aja. Iya, Senin aja ya. Banyak kok Mbak. Hampir 100% tamu RDA yang ijab di kolam renang hampir 100% terkabul. Hampir. Amin. Salah satunya Mbak Rati. Salah satunya Mbak Nadia. Nah, ini nanti mbaknya. Manjur, harus manjur. Amin. Harus manjur. Sabdain. Apa? Ya, kebetulan ini kan bapak-bapak nggak bisa berenang, jadi mbaknya jadi pelampung. Ya. Sabdain biar istiqomah ibadah. Oh pasti mbak, pasti. Nggak ada saya nggak sabdain pasti. Makanya mbaknya ijabnya harus di kolam renang. Terima kasih. Manjur banget. Nanti dari sini naik odong-odong. Bayar gak Pak Haji? Ya enggak lah, gratis. Nanti sampai di kolam renang. Tunggu acara. Ya, nanti pulangnya hari Senin. Senin pagi atau Senin siang baru ya. Nanti malamnya mbaknya harus ikut tahajud lagi. 2 kali lagi, malam ini mau malam besok. Bohong sampai sana nggak terkabul. Amin. Terima kasih Pak Haji atas ilmunya selama ini saya jalankan. Alhamdulillah bisa ayem tentrem. Ya, nanti kalau mbaknya lebih mau manjur lagi, mbaknya besok tanggal 23 ijab di Jogja. Kalau kita kan nginepnya di Orchid, Grand Orchid. Mbaknya kalau pengen tentrem nginepnya di Hotel Tentrem. Di Jogja, ada gak? Ada. Apa? Ada. Nah, ada tuh di Jogja namanya Hotel Tentrem. Nanti mbaknya nginep aja pasti tentrem. Terkenal. Hah? Tentrem. Kan ada ilmunya kalau orang digigit nyamuk obatnya cuma satu. Garuk-garuk. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Bapak apa? Mana mic-nya? Saya Pak Haji. Ya. Saya memang kan ke RDA baru Pak Haji, tapi saya kalau pakai celana dalam itu udah sebelum kenal RDA sih udah saya balik celananya. Ya. Setiap hari Pak Haji gitu. Itu kan celananya. Iya. Bisa gak alat kelamin sekarang dibalik? Saya punya hajat gitu Pak Haji. Pengen 41 miliar cair gitu Pak Haji. Bisa lah bos. Mbak Rati kan cair 300 sama 400. Mbak Nadia kan cair 1 triliun. Gimana caranya Pak Haji? Itu tadi lo paksain bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran. Nah, paksain karena Mbak Nadia kan nggak ada. Kemarin ada Mbak Rati. Adanya besok di Jogja Mbak Nadia di Hotel Orchid, Grand Orchid Malioboro Jogja. Sama hotel sama restoran di Banyu Urip Klaten. Paksain lo besok datang tanggal 24 jam 10 pagi di sana. Kalau di Hotel Orchidnya malam. Lo datang, harus datang. Gitu. Berarti selama ini kan saya tahajudnya lambat ya berarti ya. Harusnya jam 00 tapi kita kan jam 2 gitu, jam 3 gitu. Nggak apa-apa kan namanya masih belajar. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting besok lo wajib datang ke Hotel Orchid, Grand Orchid Malioboro Jogja. Dengerin testimoninya Mbak Nadia. Kalau Mbak Nadia bisa haji gratis, umroh gratis, rumah dapat gratis, mobil dapat gratis. Alhamdulillah targetnya terlampaui, cair 1 triliun. Lo harus ikutin. Mbak Nadia tuh pinjolnya 40. Suaminya pinjolnya 60. Jadi dia suami istri adalah raja pinjol dan ratu pinjol.
Iya Pak Haji, berhasil. Gitu. Jadi lo nanti pinjol sebanyak-banyaknya, setelah itu kamu menghilang. Ya terima kasih Pak Haji. Ya, yuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama? Saya Vivi dari Karawang. Kerawang. Ya. Mau bertanya Pak Haji, gimana caranya biar pasien di klinik itu rame? Pasien di klinik rame? Iya. Saya juga punya klinik Mbak. Pasien saya banyak banget. Jadi yang megang siapa? Kalau dokternya kan anak saya. Oh saya bidan Pak Haji. Yang megang siapa bidannya? Saya bidannya. Ya tinggal mbaknya remes alat kelaminnya, pegang ke pasiennya. Besok datang lagi bawa temen-temennya. Bawa saudaranya, bawa sekampungnya. Nanti banyak Mbak. Jadi mbaknya remes, pura-pura pegang tangannya. Pegang kalau mau ngelahiran pegang sambil mbaknya ngomong. Atau yang lahiran pada saat mbak pegang, pasti besok datang sama saudara-saudara dan teman-temannya. Nanti datang Mbak saudara teman. Klinik saya banyak Mbak, alhamdulillah. Apotek saya banyak Mbak, apotek saya banyak yang beli. Walaupun di situ ada Kimia Farma, walaupun di situ ada apotek A, B, C. Apotek saya K24. Apotek saya K24. 24 jam. Ada di Tajur, ada di Cilendek, ada di Ciganjur. Itu ramenya luar biasa. Kok gitu Pak Haji? Iya. Punya anak saya maksudnya. Kita ijabin di sini. Papa, alhamdulillah Pak kliniknya. Iyalah kamunya nggak percaya. Yang penting pakai ilmu kearifan lokal dong. Dia kadang nggak percaya, sekarang baru percaya. Makanya dia sedekah subuh nggak pernah bolong. Sedekah subuh nggak pernah bolong. Kliniknya anak saya juga gitu. Bukan punya saya sih, punya anak. Kan anak saya yang dokter. Kalau saya kan SD Impres. Tapi yang meraktekin manjur saya SD Impres. Terus Pak Haji, kan saya punya anak yang satu umur 13 tahun, yang satu umur 10 tahun. Nah itu tuh berantem terus Pak Haji. Oh gampang Mbak. Ayahnya juga sama berantem terus tuh, gimana caranya biar... Colek alat kelaminnya taruh di jidat. Colek alat kelamin taruh di jidat. Saya punya kucing Mbak. Jidat siapa Pak Haji? Jidatnya yang berantem. Iya Berantem. anak sama bapak atau anak sama anak. Saya punya kucing Mbak, harganya 150 juta. Yang warnanya kayak karpet tuh, yang abu-abu apa namanya tuh jenisnya tuh. Anak saya sih yang punya. Saya bilang sama anak saya, itu daripada dikurung, kenapa nggak dilepas? Kalau kelas dilepas berantem, Pak. Siapa yang ngurusin kucing? Namanya Asep. Sep, kamu, ini kan alat kelaminnya laki, diketuk-ketuk di kepalanya, tuk 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 tuk. Sekarang kucingnya dilepas nggak berantem Mbak, akur aja. Mbaknya tinggal colek, taruh di jidat. Berapa kali Pak Haji? Hah? Sampai copot punya Mbak ya. 9 kali. 9 kali. Kalau enggak alat kelamin mbaknya yang celana dalam mbaknya yang dipakai, yang nempel di alat kelamin mbaknya dibalik tuh yang nempel, ditaruh di jidatnya kalau dia tidur. Akur, nurut, sayang, baik sama saudaranya, baik sama papahnya gitu. Nah begitu juga suami. Baik. Kalau suami nggak percaya Pak Haji, nah pas ML, mbaknya pegang dulu alat kelaminnya, pura-pura pura-pura jatuh, kita pegang kepalanya dia. Gitu. Kok Pak Haji tahu? Ya itu kan udah dibuktiin Mbak. Ini manjur banget. Ini ilmu kearifan lokal. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Ayo. Manjur bos. Bebas. Yuk ibu lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Yuk. Ya Mbak. Saya Rida. Namanya siapa? Rida. 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 Oh ya. Tinggal di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nah kesini sama siapa? Sendirian. Sendirian. Naik apa? Naik bis. Oh naik bus. Oh nggak bareng Centang Travel. Nggak bareng Centang Travel. Oh iya. Jawa Timurnya di mana? Jember. Jember. Oh iya. Tadi malam bukan ada orang Jember yang matanya nggak lihat. Yang mana? Ini Jember Utara. Oh jembut. Oh jembut. Ada gak jembutnya? Oh, iya. Jembut. Oh Jember Utara. Oh, iya. Mbaknya tahu RD dari mana? Saya pernah di sini Pak Haji. Pernah di sini, nginep di sini. Iya. Riado di sini. Iya.
Oh, berapa lama? Hah? 6 bulan. 6 bulan. Kegiatannya apa 6 bulan di sini? Ngebantuin Ibu Ida Madura. Apa? Ngebantuin Ibu Ida Madura. Ngebantuin Ibu Madura? Iya. Oh, makanan? Iya. Di sana? Iya. Di mana sih? Kantin Sotomi? Iya. Oh. Iya, sama bungkus nasi buat karyawan. Bungkus nasi buat karyawan? Iya. Di dapur apa di? Iya, di kantinnya. Oh, kantin. Enggak, mbaknya tahu RDI dari mana dulu? Dari YouTube. Oh, YouTube. Iya. Apa yang tertarik dari YouTube kalau boleh tahu? Banyak yang terkabul itu Pak Haji, sholat malamnya sama baca Al-Quran. Oke, jadi di Jember tinggal sama siapa aja? Di Jember? Umi sama Nana. Sama Umi sama Nana. Umi? Iya. Umi itu ibu? Iya. Sama? Anak-anak. Anak-anak. Mbaknya cerai mati, cerai hidup? Cerai hidup. Cerai hidup. Anaknya berapa? 2. 2. Paling besar umur berapa? Baru lulus SMA. SMA. Nomor 2? Nah, masih SMP kelas 2. SMP. Mbaknya sekarang usia berapa? 38. 38. Wow, masih pulen-pulennya. Masih gurih. Bumbu masak, miwon, pala botak, blow on. Ya, siapa namanya? Farida, Ida, namanya siapa? Rida. Rida, ya. Apa pertanyaan Ida? Pak Haji, saya mau disadain biar jodoh mendekat. Oh ya, promosi, Dak. Sini, Dak. Sini promosi. Ayo promosi. Sini promosi. Alah, sini promosi. Ayo. Ini banyak yang pada mau. Ayo. Iya, jadi kamu nanti Ramadan ada temannya. Sini. Sini. Sini loh, sini. Ya. Yo, syuting bos. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ayo. Iya. Bos, shoot bos. Enggak apa-apa. Oke. Yang duduk di karbet dilarang ngaceng. Dicari laki-laki, nggak apa-apa, santai-santai. Kan saya ngomong, kamu cuma ngucapin nomor telepon doang. Nggak mau. Ih, ah? Nggak mau. Nggak apa-apa, ini langsung tunai, ini bulan berkah. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal seleksi aja, nggak apa-apa. Ayo, dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap, yang soleh dan harus ngah. Jadi yang utama harus ngah. Yang berminat hubungi di HP nomor. Ayo. Ayo apa? 0877. Kurang kencang. 0877. Ayo. 0877 888 11085. Yo, ulangi lagi sekali lagi. Dicari laki-laki yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, soleh, dan harus ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor 0887 888 11085. Oke. Sekali lagi ya, yang paling kencang nanti pelan-pelan. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap, yang soleh, dan wajib ngaceng. Yang berminat hubungi di HP nomor 0887 888 11085. Ulangi lagi sekali lagi. Keras sedikit. 0887 888 11085. Sekali lagi. Agak keras, agak keras. 0887 888 11085. Sekali lagi agak kencang. 08 Apa ganti mic aja? Ganti mic ya. Double ya micnya double.
Suaranya kurang kencang. Ya. Ya 2, mic-nya 2. 3 main nih, 3 main nih. 3 main nih. Pegang. Ayo, HP-nya nomor. Ayo pelan-pelan. 088 7 888 11085. Sekali lagi. 0887 888 11085. Sekali lagi, agak keras, agak keras. 087 888 11085. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Apanya? Wajahnya. Coba Mbak lihat wajahnya dulu ke sana. Gak apa-apa, ayo. Sip. Ulangi lagi sambil nyebutin nomor HP-nya. Ayo, nomor HP-nya. Coba. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap dan soleh, dan wajib Yang berminat hubungi di HP nomor 0887 888 11085. Sekali lagi, agak kencang. 0887 888 11085. Sekali lagi, agak kencang. 087 888 11085. Pasti terkabul. Wow. Bos, biar manjur kasih duit 1 juta. Ambil di tas saya, ambil di tas saya, ambil di tas saya. Hah? Ada yang nyatat? Tak antemi loh. Kasih 1 juta. Biasanya manjur uang dari saya. Dia yang promosi namanya senjata makan. Senjata makan Tuhan. Dia yang promosi, gue yang keluar duit. 1 juta. Oke, nih 1 juta. Buat pegangan kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bos pegangan. Berkah ya, ambil berkahnya. Pasti. Yuk, tepuk tangan dulu dong. Jadi yang terakhir aja yang diingat, wajib ngaceng. Terakhir yang paling kencang, wajib kurang kencang. Yang suaranya kencang saya kasih 1 juta. Wajib kurang kencang. Kan 1 juta. Wajib Yo, duduk. Sini. Ayo. Tang ting. Langsung hafal nomornya Pak Haji, Bapak. Ya. Dari 8 jadi ketahuan. Makanya tidak ada tamu RDAE yang ijab di RDAE. Apapun hajatnya tidak langsung terkabul. Pasti terkabul. Nah, mbaknya rencananya di sini berapa lama rencananya? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Pinjam. Mbaknya di sini rencananya berapa lama? Sampai terkabul. Sampai terkabul. Oh, ya. Saya ngontrak Pak Haji. Apa? Ngontrak di mana? Di perkampungan. Kenapa nggak di RDAE aja? Berapa ngontrak di kampung situ? 600. Berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Jadi kalau masuk ke sini jam berapa? Ini ya kalau habis sisa. Apa? Habis sisa kadang sore gitu. Terus udah berapa lama di sini ngontrak? Di perkampungan? 1 bulan. 1 bulan ya. Terus kegiatannya nggak bantuin lagi Ibu Madura?
bungkus-bungkusin nasi lagi? Boleh, Mang. Boleh lah. Atau mbaknya di kantin aja, bantuin di kantin nih, isi emak ya. Emak bantuin. Kan dulu ada di kantin mbaknya bantuin masak, ntar suruh Pak itu kasih tahu suruh bantuin masak, atau di atas suruh bantuin masak. Anak yatim atau di situ di kantin, ya suruh masak. Gitu. Masak sambil mbaknya ngomong. Kenapa masak? Biar tamu RDAI nanti kalau mau makan kan bisa lihat, oh mbaknya yang kemarin ijab ya. Alhamdulillah. Jadi nanti mbak diboyong gitu. Iya. Gitu. Nanti mbaknya nginepnya di sini. Dikasih cari penginapan tuh sama Pak Agus sebelahnya. Pak Agus ada gak yang kosong? Kalau nggak di sebelah. Nanti mbaknya pindah penginapan. Yang di sana udah dibayar. Nggak apa-apa, udah dibayar, nggak apa-apa. Mbaknya pindah ke sini. Nanti diurusin penginapannya sama Mbak Putri. Nanti mbaknya bantuin di kantin. Masak. Gitu sambil mbaknya ngomong. Hajat terkabul, hajat terkabul, hajat terkabul. Atau mbaknya bantuin di atas. Di atas tuh sama siapa sih yang di atas? Siapa lagi? Nggak ada. Nah misalnya Mbak Siti. Itu kan masak buat anak yatim tuh. Bantuin. Jadi anak yatim mau berangkat berenang. Anak yatim Sabtu masak tuh. Nah, tamu-tamu anak yatim kan sore makan tuh. Mbaknya bantuin makan. Masak buat makan anak yatim yang sore atau yang siang. Bikin nasi goreng. Mbaknya bikin. Nanti leadernya, mandornya Mbak Siti. Mbaknya tinggal ngikutin aja. Gitu. Pak Haji saya di atas Anda sama Mbak Siti boleh. Pak Haji saya mau di kantin boleh. Atau nanti diskusi sama Bapak, di mana Pak bagusnya nanti dia ngarahin di mana gitu. Pak Haji boleh gak kalau saya angon kebo? Boleh juga. Boleh. Ada di bawah tuh angon kebo suami istri ya. Nah, nanti kan kebonya ngelihat kemana suaminya. Nah, nanti kata mboknya mbok. Apa? Humor lah humor ya. Nanti pindah dari penginapan masuk ke sini gitu ya. Tenang aja masuk ke sini. Boleh, boleh. Tanti ya Tan.